Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan kita hari ini dari Injil Yohanes pasal 13, ayat 12 sampai dengan 30. Injil Yohanes pasal 13, kita mulai baca ayat 12 sampai dengan 30. Silahkan Bapak Ibu mempersiapkan firman Tuhan dan membacanya terlebih dahulu. Dan saya akan awali dengan bersama-sama, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, menjelang kami merayakan Kamis Putih, kami kembali menerima berkat dari firman Tuhan. Kamis Putih yang biasanya kami rayakan bersama, saat ini kami rayakan dengan keluarga kami masing-masing. Tetapi biarlah firman-Mu yang akan mempersiapkan kami menyambut Kamis Putih Jumat Agung, puncak kesengsaraan Yesus, akan tetap meneguhkan iman kami, sehingga kami tetap berani menjalani kehidupan yang saat ini kami rasakan sangat berat dan sangat susah. Kejenuhan sudah mulai ada pada diri kami, tetapi biarlah firman-Mu akan membangkitkan sukacita kembali, supaya kami tetap menjadi anggota masyarakat yang taat pada peraturan pemerintah, sekaligus kami juga menjadi gereja Tuhan yang menginspirasi kehidupan di tengah masyarakat. Kami mampu hidup tetap dengan sukacita karena Roh Kristus bersama dengan kami. Sebentar kami masing-masing akan membaca firman. Berkatilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu, siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, Dialah itu, yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu,
ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan kita pada saat ini menggambarkan bagaimana saat-saat terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dia melakukan satu tindakan untuk membasuh kaki dari para murid yang biasanya dilakukan oleh para pelayan, orang-orang yang dianggap hina dan rendah. Mereka harus mencuci kaki tuannya. Tetapi justru sekarang ini terbalik. Sang Tuan, Tuhan kita Yesus, memberikan teladan dan contoh untuk membasuh kaki murid-muridnya. Tentu saja itu bukan sekedar contoh untuk dilihat sebagai satu pamer, tetapi sebagai satu sikap, sebagai satu tindakan, sebagai satu perilaku bahwa Tuhan kita itu menghendaki adanya sikap dari orang Kristen, gerejanya, untuk berani mempunyai kerendahan hati. Mengapa sih orang Kristen itu harus rendah hati? Nah, inilah yang harus kita pikirkan bersama. Bahwa kerendahan hati itu menunjukkan sikap ketaatan. Sebab ketika Yesus akan mengalami hari-hari kematian, hari-hari kesengsaraan, dia mau mengungkapkannya melalui kerendahan hati, yaitu dia tetap taat kepada perintah Bapanya supaya dia menjadi Sang Mesias. Kalau Yesus tidak taat, bisa saja dengan segala kekuatan kuasanya dia menolak tugas itu. Atau ketika dia tidak menjadi rendah hati, Yesus bisa juga untuk melakukan tugas, namun di balik tugas yang harus dia emban, di mana dia harus mengalami kesengsaraan, Yesus tidak mau sengsara. Yesus hanya pura-pura. Dan inilah yang dikatakan oleh sebagian orang yang tidak percaya kepada Yesus, bahwa Yesus sebetulnya tidak sengsara. Sebab dia punya kekuatan kuasa untuk menahan segala sakitnya. Jadi dia tidak sakit, dia tidak merasakan penderitaan apa-apa, dia cuma pura-pura. Namun sebagai orang Kristen tentu kita tidak percaya hal itu. Kita yakin bahwa Yesus menderita. Dan oleh karena itulah kita belajar. Di saat-saat sebelum dia memasuki penderitaan terbesarnya, Yesus mengajarkan kepada para muridnya supaya mereka belajar menjadi rendah hati. Nah, rendah hati seperti apa yang diajarkan Yesus? Sampai kerendahan yang sangat rendah, yaitu mencuci kaki. Sebagian besar orang-orang itu menganggap kaki itu bagian yang paling jelek. Padahal tanpa kaki kita tidak bisa apa-apa. Nah, Yesus mau mengatakan justru kaki itu bagian yang penting juga. Oleh karena itulah harus tetap dijaga. Jangan dianggap remeh, jangan dipinggirkan, jangan dianggap hina. Kalau kita tidak punya kaki, kita tidak bisa jalan. Nah, oleh karena itu Yesus mau mengatakan kesempurnaan. Bahwa seluruh bagian tubuhnya itu harus sempurna. Begitu juga dengan gerejanya. Maka gereja yang tidak sempurna, yaitu murid-muridnya, diajarkan untuk bisa meneladan pada dia. Dia mau melakukan pencucian kaki. Menyatakan bahwa kerendahan hatinya diwujudkan dengan mengakui murid-murid saat itu sebagai gereja Tuhan tidak sempurna. Penuh dengan kekotoran. Tapi Yesus mau mencucinya. Yesus mau membersihkannya. Dan ini teladan yang sangat indah. Yang kedua, kita bisa belajar menghadapi hari-hari kesengsaraannya ketika Yesus dengan segala kerendahan hatinya mau mencuci kaki para muridnya. Itu juga menandakan bahwa
Yesus itu tetap teguh, tetap tidak berganti pemikiran untuk tidak melakukan tugasnya sebagai Mesias. Yesus tetap teguh, dia tetap untuk menjalankan tugasnya dengan baik, dengan sempurna, karena dia mengasihi manusia. Kasih itulah yang ingin dia wujudkan. Kerendahan hati membangkitkan cinta kasih yang sangat besar. Pengertian bahwa Bapaknya akan menjaga dia, memelihara dia. Itu membangkitkan kasih yang sangat besar yang mengalir dalam dirinya, disalurkan kepada murid-muridnya dan juga kepada gerejanya. Lalu bacaan kita yang di bawah itu menggambarkan bagaimana setelah Yesus melakukan pencucian kaki, lalu Yesus memberi contoh, memberikan gambaran bahwa dia akan segera naik ke atas kayu salib. Nah, siapa yang akan dituduh atau menjadi biang keroknya? Yesus mengatakan ada orangnya di sini. Nah, pada saat ketika Yesus memberikan roti yang sudah dicelupkan kepada Yudas, lalu dikatakan oleh firman Tuhan, Yudas itu seperti setanan. Memang, malu dia. Di hadapan teman-teman yang lain, dia ditunjukkan ini loh sang pengkhianat. Tapi yang menarik, anehnya, para murid tidak tanggap. Justru mereka bingung. Kemudian Yudas lari, mereka pikir Yudas itu disuruh oleh Yesus. Padahal sebelumnya mereka tanya, siapa? Siapa Yesus? Dan Yesus menjawab, nanti kamu akan tahu. Ketika aku mencelupkan roti dan memberikan pada seseorang, dialah sang pengkhianat. Tapi ketika itu terjadi, murid-murid lain malah pada bengong. Ya. Mereka pikir Yudas itu disuruh untuk beli makanan, beli sesuatu. Ini yang menarik. Di mana pengertian mereka? Di mana pemahaman mereka? Di mana pendengaran mereka? Di mana hati mereka kepada Yesus? Ketika mereka tadi bertanya, Yesus menjawab. Dan ketika dijawab oleh Yesus, mereka nggak ngerti sama sekali. Dalam hal ini kita juga perlu belajar. Kenapa mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus? Karena hati mereka dipenuhi dengan pikiran-pikiran diri mereka sendiri. Kebingungan, saling tuduh, saling curiga, saling tidak percaya satu dengan yang lain. Menjadikan apa yang dikatakan Yesus tidak merasuk, tidak bisa mereka pahami. Nah, ini yang patut disayangkan. Oleh karena itu mari kita belajar. Pada saat ini kita juga melihat kalau besok kita merayakan Kamis Putih, kita akan merayakan bagaimana penderitaan Yesus juga ada pada kita saat ini. Oleh karena itu di tengah situasi yang memprihatinkan, bahkan seluruh dunia ikut prihatin. Kalau dikatakan Indonesia ini mengalami duka cita, ada banyak yang pergi karena penyakit. Negara lain jauh lebih mengerikan, lebih banyak korbannya. Nah, oleh karena itu biarlah kita melihat bahwa penderitaan ini tidak kita alami sendiri. Seluruh dunia mengalami. Dan kita mencari kekuatan dari teladan Yesus. Bahwa di saat penderitaan sedang terjadi, Yesus justru merendahkan hatinya di hadapan Bapaknya. Sehingga ketika besok, lusa dia harus naik ke kayu salib, ada kemantapan iman. Tidak bergeser, tidak bergoyah. Dia kokoh, dia teguh. Karena dia rendah hati di hadapan Bapa. Dia mau mencuci kaki-kaki murid-muridnya. Dan itu menunjukkan bahwa dia rendah hati untuk menerima murid-murid yang penuh dengan dosa, penuh dengan kotor sebagai bagian yang harus ditebus. Dan kelak sebagai bagian dari gereja Tuhan yang hidup. Dan itu juga berarti untuk saya dan untuk saudara. Ketika kita dalam situasi susah seperti ini, mari kita rendah hati di hadapan Bapa. Buka hatiku Bapa, supaya belajar di tengah penderitaan ini kita tidak berkeluh kesah. Kemarin saya mendengar seorang mengatakan, waduh keperluanku banyak sekali, semua juga perlunya banyak sekali. Tapi mari kita belajar rendah hati bahwa kita percaya Bapa memelihara. Kita percaya Bapa akan menghibur dan menguatkan. Mungkin makanan kita tidak lagi semewah hari-hari biasa. Tetapi tidak berarti kita menjadi lemah cuma karena tidak makan makanan yang mewah. Kita bisa menikmati makanan sederhana bersama dengan hati yang mengucap syukur, aku tetap dipelihara oleh Bapa di surga. Nah,
kerendahan hati itulah yang akan membangkitkan keteguhan iman. Pengakuan bahwa di tengah ketidakberdayaan, kita masih punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang berdaya, Tuhan yang mampu untuk menguatkan dan memelihara hidup kita. Jadi dengan demikian, kita akan menjalani hari esok dengan keyakinan Tuhan memelihara. Awali dengan rendah hati, akui di atas kepandaian dan harta kita ada Allah yang besar. Di atas ketidakmampuan kita mengasihi ada kasih Yesus yang besar. Di atas roh kita yang lemah ada Roh Kudus yang mendampingi kita terus-menerus. Sehingga kerendahan hati itu membangkitkan kekuatan, keteguhan untuk tetap percaya kasih pemeliharaannya tetap berlaku. Nah, yang kedua kita perlu belajar. Ketika kita belajar untuk rendah hati, dengarkan suaranya. Dengarkan firman-Nya. Maka tadi saya mengajak Anda membaca firman. Supaya ketika Anda membaca, Anda mendengar sendiri suara Tuhan. Kenapa? Supaya jangan seperti murid-murid bertanya kepada Yesus. Begitu dijawab malah bengong. Begitu dijawab malah kesetanan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu tidak bisa disatukan dengan hati yang penuh dengan kebencian, kemarahan, kejengkelan, kemunafikan. Yudas, orang yang munafik. Dia ikut Yesus kemana-mana, tapi dia juga kepingin jadi kaya. Oleh karena itulah dia menjual Yesus. Nah, firman dibagikan. Dia seperti kesetanan, dan betul-betul dia kesetanan. Karena firman tidak bisa masuk di dalam dirinya. Firman tidak bisa berkuasa dalam dirinya. Lalu teman-teman yang lain sama. Walaupun tidak kesetanan, tetapi ketika mereka tidak mendengarkan dengan serius, tidak mengarahkan hatinya untuk direndahkan di hadapan Yesus, mendengarkan suaranya dengan sungguh, apa yang terjadi? Mereka lupakan pertanyaan mereka sendiri, mereka bingung, bahkan mereka menduga-duga sesuatu yang di luar perkiraan Yesus. Artinya Yesus berharap waktu dikatakan ini loh aku memberikan roti yang sudah kucelup kepada orang yang akan mengkhianati aku. Kamu kan tadi tanya. Harusnya mereka bereaksi atas jawaban itu. Tapi reaksinya lain. Oh, Yudas disuruh beli sesuatu oleh Yesus. Ini kan menyimpang jauh sekali. Dan tidak jarang kita juga menyimpang dari firman jauh sekali. Kita percaya Yesus. Tapi ketika uang kita makin sedikit, penghasilan kita semakin menurun, kondisi tubuh kita mungkin semakin jenuh tinggal di rumah, maka yang keluar adalah keluhan-keluhan. Dan firman Tuhan tidak lagi terbaca dengan baik. Firman Tuhan cuma kita baca, tetapi tidak merasuk dalam kekuasaan diri kita. Belajarlah bagaimana Yesus memberikan teladan. Dia rendah hati, dia percaya, dia teguh, dan dia mau menunjukkan ketika Bapa berbicara, dan ketika dia mendengarkan, kekuatan untuk menjadi taat itu tetap ada. Biarlah kita tetap taat di minggu-minggu Prapaskah ini, menjelang Kamis Putih, Jumat Agung, kita semakin taat. Ketaatan akan muncul ketika kita belajar rendah hati. Kerendahan hati akan membuat kita mampu mendengarkan suara Tuhan. Ketika kita mampu mendengarkan suara Tuhan, kekuatan akan berlimpah, sukacita akan mengalir. Selamat memasuki Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Biarlah kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Meskipun saat ini mungkin simpanan perbekalan kami di rumah semakin menipis. Tapi tebalkan iman kami, supaya kami tahu bahwa tubuh kami ini tetap terjaga dan terpelihara oleh kasih Tuhan. Bukan dari makanan roti saja kami hidup, tetapi kami hidup karena iman kepada Engkau. Rendahkan hati kami untuk tetap percaya pemeliharaanmu. Rendahkan hati kami untuk kami bersuka cita bersama dengan Engkau. Rendahkan hati kami supaya kami merasakan kuasa Roh Kudus yang menerangi jiwa kami. Dan dengan demikian kekuatan kami untuk tetap percaya Engkau adalah Mesias tidak akan tergoyahkan. Dan ketika kami tetap percaya, sukacita kami akan dibangkitkan. Semangat hidup kami akan terus dikuatkan. Menjelang Kamis Putih, Jumat Agung, Minggu Paskah, kami akan menyambut dengan penuh sukacita. Berkaryalah ya Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.